Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Berdoa selesai. Hari ini apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, kira-kira kalian tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Sekarang dibuka bukunya ya, halaman 170 tentang sumber daya alam. Nah, di situ ada sebuah peta konsep. Jadi di sini sumber daya alam itu ada jenisnya, ada sifatnya, kemudian berhubungan dengan lingkungan, kemudian ada yang dapat digunakan langsung atau diolah terlebih dahulu menggunakan teknologi. Kira-kira kalian tahu tidak apa pengertian dari sumber daya alam? Iya, benar. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam. Dan sumber daya alam itu digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, berdasarkan jenisnya, sumber daya alam itu ada dua jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contoh dari sumber daya alam hayati adalah wol, makanan, dan kursi. Sumber daya alam hayati dapat diperoleh dari hewan maupun tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk tak hidup. Contohnya adalah matahari, kemudian udara, air, dan juga tanah. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang memiliki sifat lekas pulih kembali. Kemudian dengan sifat ini, sumber daya alam tersebut dapat terus digunakan dan tidak akan pernah habis. Contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah tumbuhan, hewan, dan juga air. Nah, air ini biasa digunakan manusia untuk mencuci, kemudian untuk mandi, kemudian juga untuk minum. Nah, tumbuhan juga dapat digunakan manusia. Ada yang dibuat sayur, kemudian ada yang dibuat pakan ternak, dan lain-lain. Hewan pun juga begitu, dapat digunakan manusia. Misalkan ayam, diambil telurnya, diambil dagingnya, kemudian ada sapi, bisa juga diambil dagingnya, bisa juga diperah susunya. Semua itu dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, anak-anak, mengapa air, hewan, dan tumbuhan termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Jadi anak-anak, air merupakan sumber daya alam yang secara terus-menerus mengalami pembaruan. Pembaruan tersebut terjadi karena adanya daur air. Nah, melalui daur air ini, air menjadi bersih kembali. Hal ini terjadi karena pada saat penguapan, kotoran yang terdapat dalam air tidak ikut terangkat ke udara. Air pun turun kembali dalam bentuk hujan dalam keadaan bersih. Hewan dan tumbuhan juga termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui karena hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak dan menghasilkan keturunan.
Selanjutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan terus-menerus. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan tambang lainnya. Di lingkungan sekitar kita banyak sekali sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Nah, lingkungan merupakan tempat bagi sumber daya alam. Kita dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik jika lingkungannya juga berada dalam keadaan yang baik. Bagaimana jika terdapat lingkungan yang rusak? Apa yang terjadi? Iya, benar. Jika lingkungan rusak, maka sumber daya alam pun tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan mutu sumber daya alam menjadi tidak bagus. Siapa yang tahu contoh dari kerusakan lingkungan di sekitar kita itu seperti apa? Contoh kerusakan lingkungan yang dapat mengurangi mutu dari sumber daya alam adalah pencemaran sungai. Di sungai, manusia dapat mengambil beberapa sumber daya alam, antara lain air, ikan, dan juga tenaga arusnya. Jika terjadi pencemaran sungai, mutu air akan berkurang karena air menjadi keruh dan berbau. Selain itu, banyak ikan yang akan mati. Kemudian, mungkin ada ikan yang hidup, akan tetapi ikan tersebut dapat mengandung racun. Sementara itu, arus air yang dapat digunakan sebagai sumber energi akan berkurang. Hal itu terjadi karena arus sungai tertahan oleh banyaknya sampah. Oleh karena itu, agar kita dapat menggunakan sumber daya alam dengan baik, kita harus memelihara lingkungan tempat sumber daya alam itu berada. Hal itu disebabkan sumber daya alam sangat berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan. Setelah kita mempelajari materi sumber daya alam, kita mengetahui apa itu sumber daya alam, kemudian apa jenis-jenis dari sumber daya alam. Tadi disebutkan bahwa jenis sumber daya alam itu ada dua, yaitu sumber daya alam hayati dan non hayati. Kemudian berdasarkan sifatnya sumber daya alam juga ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kita juga tahu apa saja contoh-contoh dari sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Kemudian contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kita juga mengetahui bahwa sumber daya alam itu sangat dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian kita juga harus menjaga lingkungan tempat sumber daya alam itu berada. Karena kalian sudah mempelajari tentang sumber daya alam, sekarang dibuka bukunya halaman 171. Di situ ada soal, ayo kerjakan 10.1. Nah, soal ini dibuat untuk pekerjaan rumah ya, dikumpulkan minggu depan, oke? Baik, nah hari ini cukup sampai di sini ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Ibu, mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.